Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di channel Tunanetra Belusukan. Semoga teman-teman diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya di muka bumi ini, teman-teman. Dan teman-teman yang lagi sakit, semoga teman-teman diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa teman-teman, seperti biasa, sebelum menyimak ceramah yang ada dalam channel ini, agar kiranya sebelum menyimak di subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Kembali kita belusukan masuk ke dalam Islam, teman-teman, yaitu melanjutkan ceramah dari Ustaz Abdul Hakim, yaitu bagian keempat dari ceramah Abdul Hakim hafidahumullah. Semoga teman-teman mendapat pencerahan. Ini kisahnya. Hasan mati diracun pada tahun 49 Hijriah atau tahun 50 Hijriah. Ketika Hasan hidup, maka seluruh pengaruh kemuliaan pada Hasan percis seperti yang Nabi SAW sabdakan, percis sama. Inna ibni hadha sayyidun, sesungguhnya anakku inilah sayyid. Hasan yang sayyid, yang lain enggak. Kita enggak sayyid. Itu sayyid, ketua yang akan mendamaikan. Allah akan mendamaikan di antara dua pasukan yang dengan sebab Hasan. Dua pasukan kaum muslimin, dua-duanya dibilang muslim, yaitu Ali dan Muawiyah yang berperang. Saat Ali wafat, khalifah jatuh ke Hasan, maka Hasan menyerahkan kekhilafahan pemerintahan kepada Muawiyah, percis seperti yang Nabi SAW sabdakan. Karena itu Nabi memuji Hasan di hadapan manusia. Memuji Hasan di hadapan manusia, yakni yang mementingkan islah, kebaikan bersama. Bahkan Hasan menasihati bapaknya ketika akan terjadi perang itu. Di kemudian hari Ali mengakui, ya? Maka setelah Hasan meninggal dan ada Husain, maka semua mata tertuju kepada Ahlul Bait besar ini, Ahlul Bait Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Orang alim, penuh kewibawaan, yang wajahnya persis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang ngomong sesuatu, mereka manusia dengar. Oleh karena itu Abdullah bin Zubair yang di kemudian hari menjadi khalifah kalah pengaruh. Selama ada Husain di Mekah, ketika Husain berangkat, maka yang paling mulia adalah yang penuh keberanian Abdullah bin Zubair. Setelah Husain mati, Yazid pun mati, maka manusia pun membaiat Abdullah bin Zubair. Sebagian dari penduduk Hijaz dan lain-lain jadi dia Amirul Mukminin. Khalifah kemudian dipimpin oleh Abdul Malik bin Marwan bin Hakam, yang memerintahkan Hajjaj bin Yusuf untuk mengepung, memerangi Abdullah bin Zubair di Makkah Al-Mukarramah. Terjadi perang lagi yang di lain waktu barangkali kita akan membahasnya, untuk kritikan terhadap sejarah, meluruskan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang bohong, mana yang benar, mana yang palsu, mana yang tidak, mana yang dhaif, mana yang sah, mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang la aslahu, mana yang batil, mana yang munkar, mana yang telah ditambahi dan dikurangi atau dirubah, harus kita ketahui. Gitu.
Karena madrasah kita ini madrasah hadisiyah, madrasah hadis, jadi tidak keluar dari hadis. Ya, Ahlus Sunnah tengah-tengah. Kemudian Syekh mengatakan, walam yakun mutawalliyan li amril ummah, walam yakun mutawalliyan li amril ummah, dan Husain tidak memerintah urusan umat, dia tidak sebagai amir. Wal hadis al-madhkur la yatanawaluhu, hadis yang disebutkan itu tidak kena kepada Husain. Oleh karena itu kata Syekhul Islam, ketika sampai berita kepadanya bahwa anak pamannya yaitu Muslim bin Aqil dibunuh, maka Husain pun mengurungkan niatnya. Dia akan pulang, imma pulang ke negerinya atau tinggal di perbatasan. Kan ada keutamaan khusus menjaga perbatasan negeri dalam hadis-hadis apa yang terkenal? Ar-ribat. Tetapi mereka penduduk Irak yang menulis surat kepadanya itu tidak mengizinkannya. Dan memaksanya untuk berhadapan dengan pasukan Ubaidullah bin Ziyad. Ketika berhadapan, maka penduduk Irak meninggalkannya. Allahu Akbar. Kemudian yang kedelapan, dengan sebab kematian Husain, maka syaitan menyebarkan dua macam bid'ah. Berkata Syekhul Islam bin Taimiyah di kitab yang sama, wasara syaitan bisabab qatlil Husain radhiyallahu an yuhdithu linnas bid'atain. Maka jadilah syaitan dengan sebab pembunuhan Husain, terbunuhnya Husain radhiyallahu an, memunculkan, mengadakan kepada bagi manusia dua macam bid'ah. Syaitan membuat dua macam bid'ah dengan sebab terbunuhnya Husain. Bid'ah yang pertama apa? Bid'atul hazan wan nauh yaum Asyura. Bid'ah kesedihan dan ratapan pada hari Asyura. Di negeri kita ini sudah mulai tuh, di Senayan, di mana? Di tempat-tempat Rafidhah meratap. Ini dibuat oleh syaitan. Dari menampar pipi, berteriak, menangis, meratap, merobek-robek, sampai kata Syekhul Islam mencaci kaum salaf, melaknat mereka, memasukkan orang yang tidak berdosa ke dalam orang-orang yang berdosa. Para sahabat seperti Abu Bakar, Umar tidak tahu menahu dimasukkan, padahal tidak punya dosa apa-apa. Yang punya dosa adalah yang terjun ketika itu. Ya, sampai mereka mencaci maki as-sabiqun al-awwalun. Kemudian dibacakanlah riwayat-riwayat tentang kematian Husain yang kebanyakan adalah bohong, karena tujuannya adalah untuk membuka pintu fitnah perpecahan di kalangan umat. Kemudian Syekh mengatakan wa kanatil Kufah biha qaumun minasy-Syiah al-muntasirin lil Husain. Di Kufah ada kaum dari Syiah yang membela Husain. Wa kana ra'suhum al-Mukhtar bin Abi Ubaid. Ketuanya adalah Mukhtar bin Abi Ubaid al-Kadzdzab. Al-Kadzdzab karena mengaku sebagai orang yang menerima wahyu sebagai nabi. Wa qaumun minan nasibatil mubghidin li Ali radhiyallahu anhu wa auladihi wa minhum Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dan di Kufah juga ada satu kaum nasibah, orang-orang yang membenci Ali dan anak-anaknya.
Di antara mereka adalah Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Wa qad thabata fi sahih 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah datang di kitab sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa beliau bersabda, sayakunu fi Thaqif kadzabun wa mubirun, akan muncul pada kaum Thaqif seorang pendusta dan mubir. Fakana dzalika asy-Syi'i huwal kadzab, maka yang Syi'i ini adalah kadzab, si pendusta, Al-Mukhtar bin Abi Ubaid. Wa hadza an-Nasibi huwal mubir, fa ahdatha ulaika al-hazan wa ahdatha haula'i surur. Yang satu membuat bid'ah ratapan, yang satu membuat bid'ah kegembiraan. Dan mereka pun meriwayatkan hadis-hadis, barang siapa yang meluaskan keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan meluaskan hari-hari setahun itu. Ya. Dibuatlah hadis-hadis tentang barang siapa yang memakai celak pada hari Asyura, maka tidak akan terkena sakit mata selama setahun. Barang siapa yang mandi pada hari Asyura, maka tidak akan sakit pada tahun itu. Barang siapa yang memakai celak, meluaskan keluarganya, memberikan makan, dan lain-lain. Ini bid'ah yang ditimbulkan tadi dari golongan yang bergembira karena kematian Husain, menganggap bahwa Husain adalah pemberontak. Maka syaitan menimbulkan dua bid'ah besar dengan sebab kematian terbunuhnya Husain. Bid'ah ratapan orang-orang Rafidhah dan bid'ah bergembira ria. Karena itu para khatib ini, para penceramah ini, orang-orang juhala yang tidak mengerti ilmu riwayat, yang tidak bisa menundukkan tarikh gimana sebenarnya, dia sebetulnya masuk ke dalam kelompok Hajjaj bin Yusuf, membawakan riwayat-riwayat palsu tentang keutamaan hari Asyura. Barang siapa yang memberi makan anak yatim, barang siapa yang mandi, barang siapa. Ini dari kelompok Hajjaj bin Yusuf yang bergembira atas kematian Husain, yang mengatakan bahwa pembunuhan terhadap Husain adalah hak. Kan barangkali antum sering dengar, ya kan? Lebaran hari yatim. Lebaran anak yatim, bergembira, memberi makan, meluaskan keluarga, memakai celak. Ini hadis-hadis palsu yang dibuat oleh orang-orang kelompok pertama yang bersifat gulu, melampaui batas atas kematian Husain. Bergembira, bid'atus surur, kata Syekh bid'ah surur, ya, wa kadzalika bid'atus surur wal farh. Demikian juga bid'ah surur. Jadi syaitan menciptakan dua bid'ah. Pertama bid'ah kesedihan ratapan, kedua bid'ah kegembiraan. Bid'ah kesedihan ratapan, menangis terus. Kematian Husain, hujan turun, hujan darah, batu kalau digali ada bekas darah Husain, dan seterusnya. Merobek-robek pakaian dan seterusnya. Lihat orang-orang Syiah di Iran dan di Indonesia ini. Satu bid'ah kegembiraan, kesenangan, kelapangan karena kematian Husain, maka dibuat juga hadis-hadis palsu. Barang siapa yang mengembirakan keluarga, yang itu mengusap anaknya, lebaran anak yatim nih sekarang nih, katanya begitu ya kan? Lebaran anak yatim. Allahu Akbar. Ini bid'ah dibuat oleh orang-orang yang membenci Husain. Pada Husain radhiyallahu taala anhu, madluman syahidan, dan wajib bagi kita mencintai sahabat yang mulia ini, cucu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dengan tidak melampaui batas dan tidak mengurangi haknya. Sama perjalanan sebagaimana perjalanan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tidak mengatakan bahwa Husain adalah imam yang maksum. Nah, kita juga tidak mengatakan bahwa pembunuhan Husain memang hak. Tidak. Pembunuhan Husain adalah sebagaimana dikatakan Ahlus Sunnah merupakan maksiat,
kepada Allah dan Rasulnya. Itulah barangkali sedikit dari sekian banyak cerita ini dan sejarah-sejarah yang lain yang ditulis oleh para ulama, yang ada sanadnya harus diperiksa, dilihat keterangan para ulama, yang tidak ada sanadnya ditinggalkan. Yang ada sanadnya apabila lemah dikumpulkan, dilihat ada syawahid yang tidak sesuai dengan qawaid hadithiyah dalam ilmu hadis. Ya. Gimana Ustaz bisa merujuk keterangan Yazid, Muawiyah? Pertanyaan yang bagus sekali. Tadi kelewatan, alhamdulillah. Ya. Ini dia, saya bacakan. Minhajus Sunnah 557 juz Rabi. Wa qad ruwiya bi isnadin majhul. Lihat. Wa qad ruwiya bi isnadin majhul. Dan sungguh telah diriwayatkan dengan sanad yang majhul, bahwa ini sesungguhnya kepala Husain ini dihadapkan ke Yazid. Kepalanya dibawa ke Yazid, dan Yazidlah yang menusuk-nusuk itu. Wa hadza ma'a annahu lam yathbut fa fil hadis ma yadullu ala annahu kadzib. Riwayat ini selain tidak sah secara riwayat karena isnadnya majhul, maka dalam hadis cerita itu juga menunjukkan bohong. Kenapa? Fa innal ladzina hadaru nuktahu bil qadhib min as-sahabah lam yakunu bisyam wa innama kanu bil Iraq. Ini cerita ini yang menunjukkan kebohongannya. Yazid kan di Syam, ini di Irak, kejadian di Irak. Dan sahabat yang hadir ketika itu bukan di Syam tapi di Irak. Jelas ini kebohongan bahwa yang mengatakan yang menusuk-nusuk itu Yazid. Tidak. Saya lanjutkan. Walladzi naqaluhu ghairu wahidin. Sedangkan riwayat yang meriwayatkan bukan hanya satu orang tapi banyak. Anna Yazid lam ya'mur biqatlil Husain. Sesungguhnya Yazid tidak pernah memerintahkan untuk membunuh Husain. Tidak juga berkeinginan seperti itu. Bal kana yakhtar ayyukarrimahu wa yu'azzimahu. Bahkan dia memilih agar Husain memuliakan dia, mentazimkannya. Bahkan dia memilih bahwa dia yang keinginan dia adalah memuliakan Husain dan membesarkan Husain, kama amarahu bidzalika Muawiyah radhiyallahu anhu. Sebagaimana bapaknya Muawiyah telah memerintahkan Yazid untuk memuliakan, membesarkan Husain. Maka tatkala Husain datang yakni ke Irak, wa alima, dan dia tahu anna ahlal Iraq yakhzalunahu atau yukhzilunahu wa yuslimunahu. Dia tahu bahwa penduduk Irak ini yang berjanji kepadanya bahwa akan membela dia dan membaiatnya akan menghinakannya dan menyerahkannya. Maka Husain berkehendak untuk kembali kepada Yazid, kembali ke kotanya atau kembali ke perbatasan. Famana'uhu, mereka mencegahnya. Jadi ketika Husain tahu penduduk Irak yang memanggil dia ini berkhianat, maka dia akan bergabung pada Yazid, jamaah, atau dia akan pulang ke kotanya tinggal, atau dia berada tinggal di perbatasan jihad. Salah satu dari tiga ini. Salah satu dari tiga. Tetapi penduduk Irak tetap menghalangi. Jangan.
ditawan Husain itu. Tidak bisa. Lalu dihadapkan ke pasukan Ubaidullah bin Ziyad. Mereka lari, membiarkan Husain sendiri. Itu dia. Jadi apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan para sahabat ini benar. Jangan pergi. Jangan pergi, saya khawatir engkau akan dibunuh. Kalaupun engkau mau pergi, engkau pergi saya sendiri, keluargamu biarkan sini. Jangan pergi, jangan pergi. Husain tetap pergi. Saya sudah istikharah, saya akan pergi. Tapi Husain tawadhu'nya tinggi. Tidak ada satupun nasihat yang dia tolak, tapi dia jazakallah khairan. Kali ini nasihat yang besar dari orang-orang alim, dari para sahabat, pembesar-pembesarnya yang ada di Mekah ketika itu, yang ada di Mekah ketika itu. Famana'uhu min dzalika hatta yasta'sirahu, sampai mereka pun, sampai dia yakni tertawan, tahan. Faqataluhu hatta qutila madluman syahidan radhiyallahu anhu. Maka mereka pun memeranginya sampai dia terbunuh, teraniaya dan syahid radhiyallahu anhu. Wa anna khabar, ketika berita pembunuhan terhadap Husain sampai kepada Yazid dan keluarganya, sa'ahum dzalik, mereka merasa susah dan sedih, wabakau, dan mereka pun menangis ala qatlihi, atas pembunuhan Husain. Nah, dari sini ketahuan riwayat yang palsu itu, bahwa Yazid bergembira bersama. Enggak, ini Ahlus Sunnah yang menulis, imam dan para ulama menulis seperti ini, bahwa Yazid tidak memerintahkan pembunuhan dan tidak berkeinginan, bahkan Yazid memuliakannya, membesarkannya sesuai perintah bapaknya Muawiyah. Engkau harus memuliakan, membesarkan Husain. Setelah Hasan wafat, enggak ada ahlul bait terbesar selain Husain. Ali sudah wafat, Hasan wafat. Siapa ahlul bait terbesar? Husain. Tidak ingat kisah Nabi menyelimuti Ali, Hasan, Husain dan Fatimah? Ya Allah, inilah ahli bait saya, ini ahli bait saya. Maka ahli bait terbesar ketika itu Husain radhiyallahu taala anhu, agar kaum Rafidhah menyaksikan bahwa kita Ahlus Sunnah sangat membesarkan dan memuliakan ahlul bait Rasul. Ahlul bait yang benar, yang benar-benar ahlul bait. Wa baqau ala qatlihi, mereka menangis karena pembunuhan terhadap Husain. Berkata Yazid, la'anallahu ibna Mirjana, semoga Allah melaknat Ibnu Mirjana, kalau nggak salah Mirjana, yakni Ubaidullah bin Ziyad. Ubaidullah, semoga Allah melaknat Ubaidullah bin Ziyad. Yani kenapa dia membunuh Husain? Alangkah baiknya kalau sekiranya ada di antara dia dengan di antara Husain rahim, kasih sayang. Tentu dia tidak akan. Kalau ada di hatinya sayang pada Husain, ada ikatan rahim, kasih sayang, tentu dia tidak akan membunuhnya. Saya redha, sudah suka, cukup bagi saya kalau penduduk Irak itu taat tanpa harus membunuh Husain. Kemudian Yazid jahaza ahlahu bi ahsanil jihaz, memberi apa namanya? Mempersiapkan yakni perlengkapan untuk keluarga Husain yang ditinggal mati oleh Husain, mengirimnya ke Madinah. Lakinnahu, di sini keadilan Ahlus Sunnah nih. Tetap Yazid seperti ini, tapi dari satu sisi tindakannya tetap salah. Kenapa? Lakinnahu ma'adzalika man tasara lil Husain. Akan tetapi dia tetap tidak membela Husain. Wala amara bi qatli qatilihi wala akhadha bi tha'rihi. Dia tidak memerintahkan untuk membunuh pembunuh Husain.
Ini letak kesalahannya. Itu. Berarti Yazid ada hasanat, ada sayyiat. Seperti raja-raja yang lain. Dia pun berperang jihad. Bahkan dalam pemerintahannya keluasan negeri-negeri Islam. Jadi Ahlus Sunnah mendudukkan pada tempatnya masing-masing. Tidak bersikap gulu melampaui batas dalam membenci, dan tidak bersikap gulu melampaui batas dalam memuji. Pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana pandangan Ahlus Sunnah tentang penganiayaan orang-orang Syiah pada hari Ashura? Penganiayaan terhadap diri mereka barangkali tadi sudah saya jelaskan, bid'ah yang dibuat oleh syaitan, wa kullu bid'atin dhalalah, bukan dari Islam. Islam berlepas diri dari itu. Sudah dijawab apa yang dilakukan Yazid. Yazid marah saja kepada Ubaidullah bin Ziyad. Laknat, Allah melaknat. Ternyata dia tidak membalas, dia harusnya dia qisas. Kalimat laknat itu Ustaz, mubalagh Ustaz. Apa? Iya betul, laknat mungkin ta'yin. Wallahu a'lam. Mungkin ta'yin. Karena memang Yazid tidak pernah memerintahkan jangan bunuh, dan harus memuliakan, membesarkan Husain. Karena ini wasiat bapaknya Muawiyah. Dan cukup bagi dia asal penduduk Irak jangan memberontak. Sudah. Nah, ini pendurhaka besar Ubaidullah memang. Zaid bin Arqam mau ditebas kepalanya. Zaid bin Arqam sahabiyun jalil. Kalau sekiranya sayang antum ini udah tua, akalnya rusak. Kalau tidak saya penggal lehermu. Pendurhaka besar. Allah hukum dia di dunia. Dipenggal lagi kepalanya oleh Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Kazzab. Hina, kematiannya hina juga. Dia dan para pengikut dipenggal-penggal kepalanya. Di satu keran apa dibawa ke kepala-kepala. Begitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi teman-teman penggalan ceramah dari Abdul Hakim. Semoga teman-teman mendapat inspirasi atau mendapat pencerahan, diberi kemudahan untuk menerima satu hidayah dan istiqomah berjalan di atas Islam dan sunnah bermanhaj salaf. Teman-teman, dari kisah Karbala ini saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dari teman-teman semua yang menyimak sampai selesai dari 1, 2, 3, 4 episode. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Subhanaka wa bihamdi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.